Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran IPA. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan masih bersemangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Silakan dipersiapkan buku paket dan buku catatan. Kemudian catatlah hal-hal yang dianggap penting yang merupakan kata kunci dalam pembahasan kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang bab 4, yaitu pemanasan global. Adapun kompetensi dasar yaitu 3.9 menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. 4.9 membuat tulisan tentang gagasan adaptasi penanggulangan masalah perubahan iklim. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat mendefinisikan efek rumah kaca, menjelaskan proses terjadinya efek rumah kaca, menjelaskan dampak efek rumah kaca, dapat menjelaskan definisi pemanasan global, kemudian menjelaskan dampak pemanasan global, dan yang terakhir menjelaskan cara penanggulangan pemanasan global. Di atmosfer bumi terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami. Siklus air, karbon dioksida atau CO2, dan metana adalah beberapa bagian penting yang ada di dalamnya. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut, kehidupan bumi tidak akan terjadi. Sama halnya seperti planet Mars. Bumi juga akan menjadi sangat dingin jika tidak terdapat gas rumah kaca di atmosfernya. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Proses efek rumah kaca bisa dilihat di gambar. Ketika panas matahari sebagian diserap oleh bumi dan memanasinya, kemudian panas matahari sebagian dipantulkan oleh atmosfer. Lalu panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Kemudian terakhir panas matahari sebagian diserap oleh gas rumah kaca sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Akibatnya suhu bumi makin meningkat. Proses efek rumah kaca ini menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Ilmuwan bernama Joseph Fourier menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca ini yang membuat iklim bumi layak untuk dihuni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Tapi efek rumah kaca yang berlebihan juga memberikan dampak negatif. Nah, dampak negatif dari efek rumah kaca berlebihan diantaranya perubahan cuaca dan lain lautan, pergeseran ekosistem, degradasi lingkungan yang menimbulkan dampak panas, cuaca ekstrim yang meningkat permukaan laut, kemudian adanya penyakit, kemudian polusi udara yang berdampak pada kesehatan manusia yang nantinya menimbulkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan panas dan kematian, gagal panen, penyebab kelaparan dan malnutrisi, kemudian kematian akibat banjir, badai, dan kebakaran, beberapa penyakit seperti hepatitis A, leptospirosis, dan lain sebagainya. Pernahkah kalian mengamati perubahan musim yang terjadi akhir-akhir ini? Dalam pembelajaran sebelum-sebelumnya, kita ketahui bahwa biasanya pada bulan September, Mei, dan September di Indonesia berlangsung musim kemarau, dan pada bulan Oktober sampai April berlangsung musim penghujan. Tapi beberapa tahun terakhir ini perubahan musim di negara kita tidak dapat diprediksi. Terkadang bulan Mei di Indonesia masih turun hujan dan di bulan November di Indonesia masih berlangsung musim kemarau.
Adapun yang lebih menakjubkan lagi, peristiwa tidak dapat diprediksikan musim ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain di dunia. Pernahkah kamu mendengar turunnya salju di negeri Arab? Berita tentang munculnya matahari ketika musim salju di Cina. Nah, mengapa ini terjadi? Kenaikan suhu rata-rata bumi yang disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca disebut juga pemanasan global atau global warming. Pemanasan global merupakan proses naiknya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Kenaikan suhu akibat adanya global warming akan berdampak pada perubahan iklim di bumi. Kenaikan suhu secara global akibat global warming diperkirakan menimbulkan perubahan yang lain, seperti halnya menyebabkan cuaca yang ekstrim dan menaikkan tinggi permukaan air laut. Selain itu, pengaruh yang lain juga dapat dilihat dengan punahnya berbagai macam hewan, berpengaruhnya terhadap hasil pertanian, dan hilangnya gletser. Pemanasan global memerlukan penanganan dalam mencegah, mengurangi, dan mengatasi dampak dari pemanasan global. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan bahan bakar fosil dengan meningkatnya kadar karbon dioksida atau CO2 di atmosfer. Konsumsi total bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi di dunia akan meningkat sekitar 1% per tahun. Langkah yang dilakukan atau yang sedang didiskusikan saat ini tidak dapat mencegah pemanasan global di masa depan. Tantangan yang ada adalah mengatasi efek yang timbul sambil melakukan langkah untuk mencegah semakin berubahnya iklim di masa depan. Pemanasan global atau global warming memberikan dampak yang sangat luas dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di bumi, baik itu hewan, tumbuhan, dan manusia. Dampak pemanasan global dapat terjadi karena berbagai penyebab dari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan segala sumber daya alam dan tidak mengenal batas serta kesehatan bumi ini. Pemanasan global sudah lama dan telah terjadi. Jika dilihat dari gejala-gejala yang ditimbulkan ini, dapat dilihat dari berbagai perubahan-perubahan yang tidak biasa. Contohnya melelehnya es di kutub yang menyebabkan punahnya beruang kutub. Penyebab terbesar pemanasan global adalah karbon dioksida atau CO2 yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Besarnya penggunaan bahan bakar fosil untuk aktivitas kita akan menyumbangkan peningkatan CO2 di udara. Kerusakan lapisan ozon adalah salah satu contoh dampak dari aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan biosfer. Kondisi tingginya gas polutan di udara menyebabkan terjadinya pemanasan global. Beberapa usaha yang dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, bahan bakar minyak, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Misalnya, dengan menggunakan energi angin, cahaya matahari, atau air. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Jadi, ketika tidak memerlukan kendaraan, kita tidak usah berkendara. Kemudian yang ketiga, mengurangi deforestasi, yaitu pembakaran hutan, baik itu disengaja maupun tidak, yang dapat menyebabkan rusaknya hutan dan juga menimbulkan pencemaran udara. 4. Mengurangi penggunaan produk yang mengandung CFCs atau chlorofluorocarbons dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Jadi gunakanlah produk yang non-CFC. 5. Mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Karena penghijauan sendiri diyakini bahwasanya pepohonan hijau dapat menangkap karbon yang cukup untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari pengendara mobil selama 1 tahun. Sekian penjelasan mengenai bab 4, yaitu pemanasan global. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan pada saat pertemuan Google Meet ataupun video conference.
Silakan cek Google Classroom-nya dan tunaikanlah tugas-tugas yang sudah dibagikan di Google Classroom. Tetap semangat. Jangan lupa protokol kesehatan 5M, menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi kegiatan mobilitas, kemudian memutus mata rantai COVID-19. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.